Alright, selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, sekali lagi kita berkumpul bersama-sama dalam Zoom malam ini. Tujuan utama adalah kita mau berdoa bersama-sama. Okay? Jika kita berjauhan satu dengan yang lain, tetapi dalam roh kita sama, kita satu. Okay? Jadi saya berharap kita yang hadir malam ini dapat bersatu dalam doa kita. Kita sokong yang lain dalam mereka berdoa untuk perkara-perkara doa. Saya alu-alukan kehadiran kita, kedatangan kita yang menonton melalui YouTube, yang hadir, yang jauh bersama-sama dengan kita. Saya ingin alu-alukan kehadiran kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya Mezbah Doa ini merupakan satu wadah di mana kita mengungkapkan pujian-pujian, mengungkapkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Okay. Jadi mari kita beri fokus kepada kurang lebih 1 jam untuk datang kepada Tuhan dalam Mezbah Doa ini. Okay. Sebelum kita lanjut, saya pimpin kita dalam doa. Mari persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan dalam doa kita pada malam ini. Mohon Roh Kudus yang menolong kita supaya kita lebih fokus dan dapat dengan tenang mempersembahkan doa-doa dan permohonan kita. Bapa Surgawi, kami minta syukur pada malam ini oleh karena Tuhan begitu baik. Ketika kami hadir bersama-sama, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami mengungkapkan seruan-seruan doa kami percaya Tuhan mendengar dan akan memberkati doa-doa kami. Tuhan, terima kasih jika kami terbatas dalam pikiran kami, dalam hati kami, biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk berdoa, untuk mengungkapkan firman-firman ketika kami berdoa bersama-sama. Haleluya, kami berdoa menyerahkan teman-teman kami yang jauh pada malam ini oleh karena tugas mereka, tapi mereka sempat hadir. Kami ucap syukur Tuhan. Mereka memberikan masa yang terbaik untuk berdoa, untuk bersekutu bersama-sama. Terima kasih, kami serahkan juga teman-teman, saudara mara kami yang dalam kelemahan tubuh, oleh karena keletihan dalam pekerjaan mereka. Tuhan Tuhan memberikan kesehatan yang baru, kesegaran yang baru pada tubuh mereka. Mereka dapat bangkit, dapat meneruskan kehidupan mereka dengan penuh bersemangat Tuhan. Terima kasih kami yang hadir pada malam ini. Tuhan, ketika kami berdoa, biar roh kami disatukan, pikiran kami ditumpukan, datang kepada Tuhan dalam permohonan dan doa kami pada malam ini. Terima kasih Yesus, kami serahkan setiap kami yang akan berdoa, yaitu Tuhan hadir, memberi kami kekuatan, memberikan kata-kata yang tepat untuk kami mendoakan satu sama dan yang lainnya. Haleluya Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pakailah hidupku seturut rencanamu.
sempurna, bukti kasih dan anugerah-Mu. Engkau memilihku bukan karena kekuatanku, Engkau melayakkanku. Oh, Bapa, pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, turut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia. Firman-Mu membuatku memahami kasih sejati. Sinar-Mu selalu terangi jalanku, menuntunku kembali padamu. Berikan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, turut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia. Pulihkan hatiku, ubahkan hidupku, jadikan aku baru. Bapa, pakailah hidupku, turut rencana-Mu, menjadi terang bagi dunia. Oke, terima kasih Ricky. Sungguh indah nyanyian tadi, GKI ya, daripada gereja GKI Indonesia. GKI itu adalah gereja Kristen Indonesia, dan mereka banyak cawangan-cawangan di seluruh Indonesia. Puji Tuhan, hari ini kita akan berdoa dan saya ingin membaca satu petikan firman Tuhan sebagai dasar kita punya misbah doa pada malam ini. Saya ambil daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 5 berbunyi begini. Oke. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun bangunan suatu rumah rohani. Oke. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sekali lagi saya baca, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup ataupun batu penjuru, cornerstone, untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Kalau kita baca berkali-kali, kita akan memahami ayat ini, karena dikatakan biarlah kita, saya dan saudara-saudari Bapak Ibu, menjadi batu hidup, menjadi batu penjuru untuk suatu
institusi. Contohnya untuk suatu rumah, keluarga, dan masyarakat kita. Jadi melalui kita orang akan berpijak. Melalui kita yang adalah batu hidup tadi itu, batu penjuru tadi itu, maka akan terbentuk satu keluarga, satu institusi, satu generasi bagi suatu imamat yang kudus. Artinya yang berkenan, yang akan melayani Tuhan melalui kita. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada anak-anak. Saya letak gambar di situ batu-batu. Nah, di atas batu-batu itulah rumah-rumah ataupun sesuatu bentuk objek diletakkan. Dalam arti kata lain, kalau rumah itu diletakkan di atas lumpur, tanah yang lembut, maka rumah itu akan jatuh ataupun akan tumbang oleh karena tidak ada dasar yang kuat. Saya percaya setiap kita paham apa tujuan batu bagi orang yang membina rumah ataupun membina sesuatu. Batu itu diletak pada mulanya dan ditekan-tekankan seperti orang buat jalan raya sekarang di Semerahan. Mula mereka korek itu tanah, letak batu yang besar sedikit, kemudian letak batu yang sedang besar, dan akhirnya batu-batu yang kecil. Lepas mereka timbus, tetapkan, padatkan, dan kemudian baru mereka tar. Sehingga dasarnya kukuh. Bila ada jentera-jentera, bila ada lori-lori yang berat, maka tanah lapisan-lapisan di atasnya tidak akan hancur karena ada dasar, ada batu yang besar di bawah, sudah kukuh. Nah, kita berbalik kepada kehidupan kita. Dalam hal rumah, kalau kita lihat rumah-rumah orang sekarang, banyak bentuk, banyak desain yang unik dan cantik lah, megah, mewah dan sebagainya. Ada rumah yang 1 tingkat, 2 tingkat. Memang rumah adalah tempat untuk kita bernaung daripada cahaya matahari, berlindung daripada binatang buas, binatang-binatang, ataupun tempat kita rasa aman. Dan jadi kita lihat rumah-rumah sekarang ini merupakan ekspresi daripada penghuninya. Bagaimana dia punya ekspresi, jadi itulah diri dia. Ada orang suka tinggal di rumah yang sederhana, rumah yang besar sedikit, sedang besar. Ada orang suka buat tinggal di rumah 2 tingkat, 1 tingkat. Ada orang yang mau suka tinggal di rumah kampung. Karena itu ekspresi daripada dia sendiri, daripada penghuninya. Nah, kita balik kepada rumah. Walau bagaimanapun bentuk bangunan rumah, yang penting adalah kuat, harus kukuh, harus ada dasarnya. Jadi kita walau secantik manapun rumah itu pasti dasarnya ada kukuh. Maka kalau tidak kukuh, bagaimana orang berani tinggal? Bagaimana orang berani beli? Pasti kontraktor akan membina rumah itu dengan dasar yang teguh. Mereka harus persiapkan berbulan-bulan untuk meratakan, untuk meletakkan batu-batu yang besar, untuk piling, supaya tahan, kukuh, tidak akan mudah jatuh, tumbang. Jadi dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, 1 Petrus pasal 2 ini, jadi Paulus menggunakan gambaran batu penjuru, batu hidup. Kalau kita baca di ayat yang awal, yang selalu merujuk batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Dia menjelaskan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Katakan sama-sama batu penjuru, cornerstone. Jadi Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan Allah di tengah-tengah umatnya ketika dia hadir di tengah-tengah umatnya 2000 tahun yang lalu. Namun Tuhan punya tujuan
Sebenarnya Tuhan punya tujuan untuk umatnya ketika dia mengirimkan Yesus, menyelamatkan mereka, menebuskan mereka, tinggal bersama-sama dengan manusia. Namun orang menyingkirkan dia. Ya. Ada pribadi-pribadi, ada kumpulan-kumpulan orang yang walaupun Allah telah meletakkan Yesus sebagai dasar, sebagai batu penjuru umatnya, tetapi ada setengah-tengah kaum, Yahudi, Farisi, mereka menyingkirkan dia. Mereka menganggap Yesus itu sebagai satu batu sandungan. Oleh karena Yesus itu sedang datang mengacau mereka. Oleh karena Yesus itu sedang datang mengganggu-gugat kedudukan mereka. Ya. Nah, jadi Allah sudah meletakkan satu penjuru di tengah-tengah umatnya, supaya umatnya dapat dipersembahkan kepada Allah. Oleh karena dosa-dosa manusia, manusia harus mati. Jadi Tuhan meletakkan, mengirimkan Yesus. Supaya melalui Yesus, umat manusia balik dipulihkan kepada Allah. Sehingga manusia yang sudah percaya kepada dia, orang-orang yang percaya kepada dia, dapat dipersembahkan semula kepada Allah. Ya, persembahan yang berkenan, persembahan rohani, ya, oleh karena Yesus yang berkenan kepada Allah. Ini mari kita lihat. Kita harus juga dalam aplikasinya, kita harus menjadi batu penjuru. Batu yang hidup, yang digunakan untuk membangun rumah-rumah rohani. Ya, di mana orang dapat berpijak di atas kita, menjadi dasar mereka dapat berdiri. Baik keluarga kita, baik anak-anak kita, baik masyarakat kita. Mereka boleh melihat bahwa kita adalah batu penjuru. Jadi mari kita melihat fungsi kita sebagai baik bapak, ketua keluarga, ibu, yang mengemudi. Kita adalah batu penjuru yang hidup, yang seharusnya dapat digunakan untuk orang dapat berdiri, dapat membangun satu generasi. Jadi janganlah orang melihat kita menjadi batu sandungan. Oleh karena kehidupan kita, oleh karena perilaku kita. Jadi seperti para orang-orang Yahudi, orang Farisi pada ketika Yesus datang, mereka tidak suka Yesus karena dia menjadi batu sandungan bagi mereka, karena kehidupan mereka sudah diganggu gugat. Walau bagaimanapun kedatangan Yesus ada tujuan yang besar bagi rencana untuk menyelesaikan rencana Allah, untuk supaya manusia dapat diselamatkan dan dapat dipersembahkan kepada Allah. Ya, mari kita menjadi batu penjuru, di mana orang-orang dapat melihat kita, dapat diberkati, ya, dapat berpijak di atas kita, sehingga mereka juga dapat mempersembahkan diri mereka kepada Allah. Ya. Jadi kita diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup, yang diletakkan untuk membina, membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Jadi mari kita persembahkan hidup kita sebagai bagian daripada rumah Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita adalah batu penjuru. Ya, mari kita berfungsi sehingga hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ingin baca satu petikan yang ada buku saya baca dalam beberapa hari ini. Ya, sesuai dengan kita punya minggu ini adalah minggu Hari Bapak minggu lepas. Saya mau baca sekejap satu petikan yang sangat mendorong saya. Maka surat 66. Ya, sorry. Okay. Saya baca daripada Hikmat bagi Pria. Okay, buku Pria Sejati. Renungan. Kehidupan hanyalah sebuah kepercayaan. Artinya, apa saja yang ada dalam diri kita, itu bukan milik kita.
tetapi itu adalah kepercayaan Tuhan. Suatu ketika Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita semua tentang semua yang telah dipercayakannya kepada kita. Suatu hari nanti Tuhan akan meminta satu pertanggungjawaban dari kita tentang semua yang telah dipercayakannya kepada kita. Apakah kita sudah memberi yang terbaik pada Tuhan? Ataupun memberi yang setengah-setengah? Jadi kehidupan kita adalah sebuah kepercayaan. Jika kita paham bahwa dia adalah sebuah kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan, mari kita melayani Tuhan. Mari kita mempersembahkan tubuh kita. Mari kita memakai talenta-talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Okay. Amin. Mari kita tunduk kepala kita doa. Terima kasih Tuhan karena Yesus telah datang ke dunia ini menjadi batu penjuru bagi umat manusia. Melaluinya, manusia yang telah berbuat dosa ditebus sehingga dapat dipersembahkan kepada Allah. Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami akan tetap teguh, akan tetap kukuh, karena kami memiliki dasar yang teguh, dasar yang kuat, di mana orang-orang dapat berpijak, di mana orang-orang dapat melompat melalui kami. Tuhan, pakai hidup kami, pakai setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini, agar mereka menjadi batu penjuru yang teguh, dapat berfungsi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya hidup kami juga akan tetap teguh, tidak akan goncang, tidak akan goyah. Karena kami memiliki dasar yang hidup, yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Pakai kami Tuhan. Apapun kepercayaan Tuhan beri kepada kami ingin memberi yang terbaik. Dengan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diperluaskan. Pakai setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Oke, kita teruskan kepada bahan doa yang pertama, ayah yang diberkati. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah kasih, dan sebagai ayah kita dipanggil untuk mencerminkan kasih Allah kepada anak-anak. Kita melakukan ini dengan melakukan masa bersama mereka, mendengarkan mereka, dan menunjukkan kepedulian kita. Kita juga melakukan ini dengan mengajar mereka tentang Allah dan kasih-Nya. Ketika anak-anak mengenal kasih sayang kita, mereka lebih mungkin untuk membuat pilihan yang bijaksana dalam hidup. Mereka juga lebih mungkin untuk memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, dan yang terpenting mereka lebih mungkin untuk mengenal Allah dan mengikutinya. Dan satu petikan ayat firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, sesiapa yang tidak mengenal sesama manusia tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Dan bahan doa yang pertama, sempena Father's Day yang telah diraihkan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan keinginan hati kita untuk anak-anak kita dan meminta Allah untuk membantu kita mengasihi anak-anak kita dengan cara yang mencerminkan kasih-Nya. Kedua, doakan agar Tuhan memberkati setiap lelaki yang bergelar ayah dengan kasih, damai, dan sukacita. Ketiga, Tuhan memberikan kekuatan dan kebijaksanaan apabila mereka menghadapi cabaran kehidupan. Tuhan melindungi mereka dari bahaya dan mencari Tuhan selama hidup mereka. Dan yang terakhir, doa agar para ayah terus berfungsi dalam keluarga sebagai imam, nabi, dan raja. Oke, dan mari kita berdoa, pimpin kita berdoa. Haleluya, Allah Bapa kami dalam kerajaan syurga, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada malam hari ini, kami dapat berkumpul dalam mesbah doa. Kami dapat memuji, bahkan kami sudah mendengarkan firman yang indah dan memberkati setiap kami yang mendengar pada malam hari ini.
Kami berdoa Tuhan, kami membawa doa kami yang pertama, khususnya buat setiap para ayah, setiap yang sudah berkenan Bapak ya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap para bapak-bapak, kami percaya Tuhan bahwa setiap mereka ini sudah Tuhan panggil sebagai kepala keluarga dan seterusnya menjadi pemimpin di dalam gereja ya Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami bersyukur Tuhan karena kehadiran mereka di kehidupan kami di dalam gereja ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa panggilan-Mu pada mereka Tuhan besar dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan Tuhan besar buat setiap para bapak mereka, kepala keluarga. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan memberikan mereka hati untuk mengasihi anak-anak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan memberikan hikmat kepada setiap bapak-bapak khususnya di Band Central City Tuhan, supaya menjadi teladan, menjadi berkat di dalam keluarga mereka, seterusnya buat bangsa dan juga buat orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Biarlah Tuhan apabila mereka mengajar anak-anak dan mereka reflect diri mereka ya Tuhan, mereka bukan mencari hikmat daripada dunia ini, tetapi hikmat daripada firman Tuhan sendiri ya Tuhan. Karena firman-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa Tuhan, dan Tuhan kami percaya bahwa setiap bapak-bapak khususnya yang ada di BM Central City Tuhan, Engkau mengurapi mereka, Engkau mencurahkan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan untuk mendidik dan membangun keluarga sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka ya Tuhan dengan kasih, damai, dan sukacita. Engkau memberikan mereka kekuatan dan kebijaksanaan ya Tuhan saat mereka menghadapi apapun juga persoalan, pergumulan, bahkan juga cabaran dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya Tuhan mereka terus bersandar kepadamu, mereka terus menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan landasan untuk menjalani apapun proses dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya mereka terus berfungsi di dalam keluarga sebagai imam, nabi, dan raja ya Tuhan, untuk keluarga mereka, untuk bangsa, dan juga masyarakat ya Tuhan. Engkau mengurapi, Engkau memberkati, Engkau memakai mereka Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat malam semua. Perkara yang kedua, penyediaan ilahi, divine provision. Penyediaan ilahi ada pelbagai cara yang berbeza-beza. Beberapa orang percaya bahwa Tuhan menyediakan untuk umatnya melalui berkat material seperti makanan, tempat tinggal, dan keuangan. Yang lain percaya bahwa Tuhan menyediakan untuk umatnya melalui berkat spiritual seperti kedamaian, sukacita, dan harapan. Yang lagi percaya bahwa Tuhan menyediakan untuk umatnya melalui keduanya, material dan spiritual blessings. Penyediaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bersama kita dan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita atau meninggalkan kita. Seterusnya, mari kita baca bersama Mazmur 23. Ini kalau membaca ini saya selalu ingatkan kepada lagu Mazmur 23:1, Tuhan ialah gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apapun. Dia membuat aku berbaring di padang rumput yang hijau. Dia membimbingku ke tepian air tenang. Dia memulihkan jiwaku. Dia membimbingkanku ke jalan benar demi namanya. Ya, mesti aku melangkah di lembah bayangan maut. Aku tidak akan takut kepada kejahatan, kerana Engkau ada bersamaku. Gada dan tongkatmu menetapkan hatiku. Engkau menyediakan hidangan untukku di hadapan musuhku. Engkau mengurapi kepalaku, cawanku melimpah. Tentulah kebaikan dan kasih akan mengiringiku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Doa kita pada malam ini, yang pertama, mari kita imani janji Tuhan bahwa
Dia akan menyediakan keperluan keuangan kita, keluarga, dan seterusnya gereja yang telah berjanji untuk memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan kekayaannya dalam kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Kedua, bagi yang sedang menghadapi kesukaran keuangan hari ini, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan untuk menyediakan segala keperluan mereka. Mungkin semua keperluan ini dapat dipenuhi. Tuhan sudah berjanji akan memenuhi semua keperluan kita, tapi harus diingat bahwa ini keperluan bukan kemewahannya. Berdoa bagi gereja, khususnya permohonan geran yang telah dan akan dimajukan kepada Unifor dan MRP. Kita percaya bahwa geran ini akan membolehkan memenuhi keperluan keuangan dan juga membolehkan melayani di dalam dan luar gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir, berdoa agar Tuhan membukakan pintu-pintu peluang bagi kita dan memberkati kita dengan penyediaannya bagi secara material dan rohani. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan, kerana memberi kesempatan kepada kami pada malam ini untuk berkumpul bersama-sama walaupun dalam dunia maya Tuhan, tapi kami dapat bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan untuk berdoa dan menyatakan isi hati kami, Tuhan. Kami dengan rendah hati, Tuhan, datang kepada Engkau supaya Engkau menyucikan hati kami, Tuhan. Tuhan, pikiran kami dan tubuh kami, Tuhan, supaya kami, Tuhan, layak di hadapan-Mu, Tuhan. Tuhan, pada malam ini, Tuhan, kami ingin, Tuhan, menaikkan perkara doa kepada Engkau lebih lagi, Tuhan. Kami ingin mengimani janji-Mu, Tuhan, bahwa Engkau akan menyediakan segala keperluan kami, Tuhan. Lebih-lebih lagi keperluan keuangan kami, keperluan keuangan keluarga, Tuhan, dan gereja, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, dan kami percaya walaupun tidak melihat, Tuhan, Engkau telah berjanji untuk memenuhi segala keperluan kami, Tuhan, sesuai dengan apa yang Engkau miliki, Tuhan. Malah Engkau memiliki segalanya, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami hanya perlu meminta daripada Engkau, Tuhan. Dan Engkau tidak pernah akan, Tuhan, menutup telinga-Mu, Tuhan, dari mendengar doa anak-anak-Mu ini, Tuhan. Tuhan, kami angkatkan juga kepada saudara-saudara kami, Tuhan, yang mungkin sedang menghadapi kesukaran keuangan pada hari ini, Tuhan. Kami tahu bahwa dunia ini sekarang, Tuhan, sedang melalui keadaan ekonomi yang tidak bagus, Tuhan. Kami angkatkan ke Tuhan saudara-saudara yang kami ini ke tangan Engkau, Tuhan, supaya Engkau, Tuhan, melihat mereka, melihat, Tuhan, keperluan mereka, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, dengan iman Kau akan menyediakan segala keperluan mereka, Tuhan. Biarpun bukan kemewahan, Tuhan, tapi kan mencukupi, Tuhan, segala keperluan mereka, Tuhan. Baik, Tuhan, dalam tempat pelindungan, makan, pemakaiannya, Tuhan. Ini akan mencukupi, Tuhan. Kami sangat bersyukur, Tuhan, karena kami dapat memperoleh semua ini daripada Engkau, Tuhan. Tuhan, kami secara khususnya juga, Tuhan, ingin berdoa bagi gereja kami, Tuhan. Lebih lagi dalam permohonan geran yang telah kami majukan kepada Unifor, Tuhan, dan minor rural project, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, segala ini sudah diluluskan, atau segala ini, Tuhan, sudah Engkau, Tuhan, berikan kepada kami, Tuhan. Dengan iman, Tuhan, kami percaya segalanya sudah terurus, Tuhan. Kami, Tuhan, ingin menggunakan geran ini bagi memenuhi keperluan gereja, Tuhan, dan supaya kami dapat terus memuliakan nama Engkau, Tuhan. Tuhan, itulah, Tuhan, ikhlasnya dalam hati kami, Tuhan, untuk menggunakan segala geran atau permintaan ini, Tuhan, untuk memajukan, Tuhan, dan membangunkan gereja Engkau, Tuhan. Kami juga, Tuhan, seterusnya ingin berdoa agar Tuhan memberi atau membuka pintu-pintu peluang, Tuhan, bagi kami yang sekarang mencari peluang-peluang, Tuhan, supaya kami, Tuhan, terus, Tuhan, dapat melayani Engkau, Tuhan, dan seterusnya, Tuhan, menjadi, Tuhan, garam, Tuhan, dan cahaya bagi kemuliaan-Mu, Tuhan, di tempat kami, Tuhan. Dan kami akan menggunakan peluang ini dengan sebaiknya, Tuhan, dan agar Engkau terus memimpin kami, Tuhan. Tuhan, menerangi jalan kami, dan kami tidak akan sesat, Tuhan, jika diberikan peluang-peluang ini, Tuhan. Dan janganlah kami melupakan diri, Tuhan, bila mendapat peluang-peluang ini, Tuhan, tapi terus, Tuhan, memenuhi iman kami kepada Engkau, Tuhan.
Kami ucap syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam dan selamat malam semuanya. Puji Tuhan atas kesempatan yang baik pada malam ini. Kita dapat berdoa bersama-sama dalam bersembah doa malam ini. Terima kasih Pastor atas pengusian firman Tuhan tadi. Saya masuk dalam bahan doa yang ketiga, yaitu pemulihan iman. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang mengalami pergumulan atau keraguan iman. Ia mungkin disebabkan oleh kesukaran pribadi, doa yang tidak terjawab, cabaran intelektual, atau pengaruh faktor luar. Pemulihan iman adalah perjalanan pribadi dan mungkin memerlukan masa dan kesabaran. Setiap individu memiliki jalannya sendiri yang unik, tetapi dengan hati yang tulus, keinginan untuk mencari Allah, dan komitmen untuk memperkuat iman adalah mungkin untuk mengalami hubungan yang baru dan bersemangat dengan Allah. Mazmur 51 ayat 12 berkata, "Bahagiakan aku semula dengan penyelamatanmu dan kuatkan aku dengan rohmu yang pemurah." Doa dan bahan doa ialah, siapapun kita yang bergumul dengan dalam iman hari ini, berdoa dan minta kepada Tuhan dalam memulihkan imanmu. Dia adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan, dan bahwa Dia menginginkan iman Anda untuk tetap teguh kepadanya. Bagi Anda yang bergumul dalam iman, sentiasa mengingatkan janji Tuhan dan sentiasa mempercayai kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini dan memberi kita kekuatan untuk mengatasi keraguan dan membantu kita untuk menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Berdoalah dan serahkan kehidupan kepada kehendak Allah. Tetap mempercayai kedaulatan Allah dan menyerahkan keinginan, rencana, dan kekhawatiran kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama dan saya pimpin kita dalam doa ini. Oh, haleluya, haleluya. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan Bapa kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam sembah doa kami pada malam ini. Kami membawa setiap pribadi kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup mendekat kepada Engkau, supaya hari demi hari iman kami terus dipulihkan dan tetap teguh di dalam Engkau. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami selalu mengecewakan Engkau dan meragukan Engkau ya Bapa. Ajar kami untuk selalu taat dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Taruhlah roh yang takut akan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami supaya kami dapat menguasai diri kami dan menjadi tenang dalam apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan kami imani bahwa pemulihan dan mukjizat pasti terjadi di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam komuniti kami. Seperti di dalam firman-Mu, 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, "Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi di antara satu sama dengan yang lain, agar kasih Tuhan terus terpancar di dalam hidup kami. Supaya dimanapun kami berada, Bapa, kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, terutamanya bagi mereka yang belum mengenal kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau cukup baik dan sangat baik bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber hikmat dan sumber kekuatan bagi setiap pergumulan dan permasalahan dalam hidup kami. Kami serahkan semua masalah pergumulan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau terus menyertai
menjawab semua doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristusnya kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Shalom semuanya. Terima kasih kepada Sisa Rachel untuk doa yang ketiga. Seterusnya kita akan berdoa untuk bahan doa yang keempat, yaitu warga emas. Ya, kita akan satu di dalam doa. Memang umur semakin meningkat dan tubuh semakin lemah. Namun Alkitab menyampaikan kepada kita bahwa masa tua boleh menjadi masa kekuatan bagi kita. Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah bahwa semakin berubahnya rambut kita, tidak sedikit pun mengurangi kesetiaan Tuhan untuk terus mengendong dan menyertai kita. Dalam Yesaya 46 ayat 4 dia katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa rambutmu beruban aku akan menanggung kamu. Aku telah menjadikan kamu dan aku akan terus mendukung kamu. Aku akan menanggung dan menyelamatkan kamu. Kita akan berdoa untuk ada 4 bahan doa. Yang pertama, berdoa untuk saudara dan saudari yang lebih tua. Syukur karena mereka telah memilih hidup yang panjang dan penuh. Dan kita bersyukur atas kebijaksanaan dan pengalaman yang telah mereka bagikan kepada anak dan cucu mereka. Berdoa untuk kesehatan mereka juga dan mohon Tuhan melindungi mereka dari penyakit dan kecederaan, untuk kesehatan mental dan emosi mereka, agar Tuhan memberi mereka kedamaian dan sukacita, bahkan di tengah-tengah cabaran kehidupan mereka masing-masing. Ketiga, kita berdoa agar Tuhan memperkuatkan ikatan mereka dengan keluarga dan kawan-kawan mereka. Bagi mereka yang kesepian atau terisolasi, Tuhan membawa mereka ke dalam komuniti dan memberi mereka rasa memiliki. Dan yang terakhir, kita berdoa untuk kehidupan rohani mereka, agar mereka menjadi tekun berdoa dan mencari wajah Tuhan dan tetap beriman kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama, kita satu di dalam doa. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, semuanya karena kebaikan dan anugerah-Mu. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan atas pertolongan-Mu. Dan terutama Tuhan, kami bersyukur pada hari ini atas nafas baru yang Tuhan berikan buat kami, buat anak-anak kami, buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Tuhan ada memberi kami kekuatan. Tuhan ada memberi kami iman. Pada malam ini Tuhan, kami ingatkan orang tua kami. Oh haleluya, dimanapun mereka berada, di rumah, di kampung, dimanapun Tuhan, Tuhan Engkau mengetahui, Tuhan melihat mereka. Dan malam ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang lebih tua, senior kami, orang-orang yang lebih tua daripada kami Tuhan. Kami memberkati mereka Tuhan, karena kami bersyukur dalam hidup yang mereka jalani ini Tuhan, kiranya kasih damai sejahtera turun atas mereka. Dan kami berdoa supaya juga Tuhan memberi mereka kebijaksanaan dan pengalaman yang daripada Engkau Tuhan, supaya mereka sampaikan kepada anak-anak mereka, kepada cucu mereka. Jadikan mereka mentor, supaya mereka dapat mementorkan anak-anak, mementorkan cucu-cucu mereka yang dan meninggalkan generasi yang hebat Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Tuhan berkati mereka. Malam ini juga Tuhan kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberi kesehatan yang baik buat mereka. Kami tahu dalam usia yang makin senja ini Tuhan, tubuh kami lemah dan pikiran kami akan menjadi lebih aktif. Kami berdoa supaya Tuhan memberi mereka kesehatan dalam mereka, dalam perusahaan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam mereka membuat aktiviti reda mereka Tuhan. Tangan Tuhan bersama mereka. Tangan Tuhan beserta mereka Bapa, menyertai mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan beri mereka kesehatan. Lindungi mereka Tuhan daripada sakit penyakit
Kami berdoa pada saat ini Tuhan Engkau memberi mereka kekuatan. Jauhkan mereka dari penyakit dan kecederaan. Bahkan daripada aspek mental juga emosi mereka juga Tuhan. Tuhan Engkau beri kekuatan, beri mereka extra energy. Agar Tuhan juga memberi mereka kedamaian, damai sejahtera dan sukacita. Dan dimanapun mereka ada, apapun cabaran hidup yang mereka hadapi, Tuhan ada menyertai mereka. Oh, terima kasih Tuhan. Berkati mereka ini Bapa. Dan jadikan mereka ini Tuhan prayer warrior untuk mendoakan anak mereka, untuk mendoakan cucu mereka, untuk mendoakan di tempat di mana mereka ditempatkan. Terima kasih Tuhan. Apapun cabaran yang mereka hadapi pada saat ini Tuhan, kami percaya bahwa kami masih ada Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan agar ikatan kekeluargaan mereka semakin kuat. Dan kami tidak mau kehidupan mereka dengan adanya teknologi, dengan adanya gadget, antara ibu bapa, orang tua, dan anak-anak semakin jauh. Kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya ikatan mereka semakin rapat, semakin erat Tuhan bersama dengan Tuhan. Oh haleluya. Jadikan orang-orang tua ini Bapa, supaya mereka dapat mengharmonikan keluarga mereka, dapat menyatakan kebaikan Tuhan dalam keluarga mereka, dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan itu melalui mereka di dalam keluarga mereka Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang kesepian, mungkin ada yang hanya tinggal ayah, hanya tinggal ibu. Tuhan pasti juga bersama mereka. Hantar orang yang tepat Tuhan untuk community di sekitar mereka, untuk menolong mereka dalam keperluan makanan, dalam keperluan keuangan mereka Tuhan, dalam mereka keseorangan Bapa. Tuhan hantar community untuk membantu mereka Tuhan, memberi mereka damai sejahtera, mengingatkan mereka bahwa masih ada Tuhan yang menolong. Oh haleluya. Jadikan hidup mereka Tuhan yang ada saat itu Tuhan menjadi hidup yang meaningful dan melakukan apa yang ada pada saat itu Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, kami juga berdoa untuk menyerahkan kehidupan rohani mereka Tuhan. Kami tahu dalam usia yang makin lemah, tubuh yang makin lemah, tetapi hidup di dalam Tuhan semakin mereka berkobar-kobar, semakin mereka Tuhan sensitif kepada Roh Kudus Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan. Atau ajar mereka Tuhan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Kami berdoa supaya mereka juga semakin tekun berdoa, mencari wajah Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk ibu bapa kami. Kami tahu mereka ini adalah prayer warrior untuk kami. Tanpa mereka Tuhan kami tidak ada pada saat ini. Tanpa mereka Tuhan we are nothing. Kami berdoa mereka pada saat ini Tuhan. Ketika kami lemah, ketika kami sakit, ketika kami struggle, ketika kami hadapi cabaran. Kami tahu bahwa orang tua kami pray for us Lord. Kami berdoa. Terima kasih Tuhan karena mereka ada. Karena mereka masih ada pada saat itu Tuhan. Karena mereka masih hidup pada saat itu Tuhan. Oh haleluya. Kami memberkati mereka pada saat itu Tuhan. Dimanapun mereka berada. Bertemu dengan teman-teman mereka di kampung. Yang berjauh bertemu dengan kawan-kawan di kampung dan sebagainya. Kami percaya tangan Tuhan memberkati mereka. Berkati segala usaha mereka Tuhan. Berkati segala keuangan mereka Tuhan. Makan minum mereka Tuhan Engkau cukupkan semuanya Bapa. Bahkan Engkau hantarkan orang yang tepat untuk menolong mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Terbatas doa kami, kata-kata kami mungkin tidak tepat, tidak sempurna. Kami percaya Tuhan mendengar, Tuhan melihat setiap hati kami Bapa. Itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya dan haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk pendoa-pendoa kita hari ini, saudara-saudari kita Sis Lavina, Brother Christopher, Sis Rachel, dan Brother Roland. Terima kasih untuk doa kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini ada sedikit sejuk sedikit, kurang-kurangnya suhu panas berkurangan, dan saya berdoa untuk kita semua supaya kita yang bekerja di luar dapat bekerja dengan baik, yang jauh dengan keluarga juga dijaga, dilindungi,
yang traveling harus menggunakan kereta, aeroplane, perahu, bot dan sebagainya. Kayaknya Tuhan memberkati kita. Bagi yang masih belajar, bertekunlah, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Berilah yang terbaik dalam studi kamu. Dan bagi yang sedang mencari pekerjaan, saya berdoa Tuhan juga akan menyediakan pekerjaan yang tepat, yang sesuai dengan talenta, sehingga melalui pekerjaan itu Anda bertumbuh, dapat bekerja dengan baik untuk Tuhan. Jadi kita bersyukur kita dapat berkumpul malam ini. Saudara Joni, kalau kamu boleh berdoa untuk kita malam ini, doa untuk mengucap syukur dan juga doa penutupan. Jika tidak keberatan, boleh, Brother Joni? Oke, Pastor. Boleh. Thank you. Terima kasih. Mari kita doa sama-sama. Nanti Brother Joni akan dipimpin dalam doa. Thank you. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang kuasa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan tahu kepada kami selama ini Tuhan. Keberkatan Engkau yang berikan kepada kami Tuhan selama ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau bersama kami pada malam ini Tuhan. Hadir bersama kami Tuhan. Engkau ada di tengah kami pada malam ini Tuhan. Tuhan, pada malam ini Tuhan kami berdoa kepada kedua-dua ibu bapa kami Tuhan, kepada orang-orang tua Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana jemaat kami yang masih ada lagi ibu bapa, Kau Tuhan, berikan mereka kasih sayang Tuhan, berikan mereka tanggung jawab kepada orang tua mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sentiasa memahati dan bersama-sama mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sentiasa mengasihi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan Engkau sentiasa menyertai kami Tuhan. Engkau melihat apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan dalam ini Engkau menyertai kami dalam misbah doa pada malam hari ini Tuhan. Di mana ke semua pendoa kami Engkau bersama-sama mereka Tuhan. Engkau memimpin mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing Tuhan. Engkau berikan ketenangan hati pada kami Tuhan, agar malam ini kami tidur dengan senang dan pagi besok kami boleh bernafas semula seperti setiap hari yang kami lalui. Oh Tuhan, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau jasa membimbing kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau jasa melihat kami. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kuasa Engkau Tuhan. Di dalam terus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Thank you, Brother Johnny. Thank you. God bless you. Okay, thank you. Jumpa lagi. Haleluya. Thank you.